Halo guys, selamat datang kembali di Malas Baca bersama gua, Randy Irawan. Di episode kemarin kita sudah membahas tentang kasus-kasus kriminal dan juga kasus pembunuhan. Nah, di episode kali ini, gua akan membagikan cerita tentang sejarah, yakni kisah salah seorang yang dijuluki sebagai Robin Hood Indonesia. Ia adalah Kusni Kasdut. Kusni sendiri adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang dalam perjalanan hidupnya akhirnya berubah menjadi perampok legendaris dan paling dicari di Indonesia. Gimana cerita lengkapnya? Gua akan ceritakan tapi setelah yang satu ini. Kusni Kasdut memiliki nama asli yakni Waluyo. Ia dilahirkan di Blitar pada tahun 1929. Masa kecil Waluyo sebagian besar dihabiskan di terminal dengan berjualan rokok dan juga permen. Maklum saja hal tersebut ia lakukan untuk membantu ibunya mencari nafkah, dikarenakan ayahnya yang tidak tahu keberadaannya di mana. Ia tinggal bersama ibunya di daerah yang tergolong miskin, yakni Gang Jangkrik, Pasar Malang. Setelah beranjak dewasa, Waluyo terjun dan terlibat langsung dalam perang melawan Belanda pada tahun 1945 sampai 1949. Di kalangan pejuang, ia dikenal sebagai Kancil. Hal tersebut karena kelincahan dan kecerdasannya dalam mencari dana untuk perjuangan kemerdekaan. Salah satu cara yang dilakukannya untuk mengumpulkan dana adalah dengan merampok saudagar kaya asal Tionghoa. Uang hasil rampokannya kemudian dibagikan kepada orang-orang yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Karena hal tersebut, ia akhirnya dijuluki Robin Hood Indonesia. Kusni yang berjuang di front Jawa Timur harus merasakan penderitaan dan juga keganasan Belanda. Tercatat ia pernah tertembak di kaki dan juga dipenjara. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat dan api perjuangan Kusni, hingga akhirnya Indonesia berhasil merdeka sepenuhnya dari Belanda. Pasca kemerdekaan Indonesia, Kusni memutuskan untuk mendaftar sebagai anggota TNI. Namun, ia harus menerima kenyataan pahit setelah ia ditolak karena kecacatan dan juga luka di kakinya. Selain alasan tersebut, ia juga ternyata tidak terdaftar secara resmi dalam Kesatuan Milisi Pro-Republik. Hal tersebut dikarenakan perjuangan Kusni yang bersifat underground, di mana ia membantu dan menyalurkan bantuan dana secara diam-diam. Penolakan tersebut nyatanya menjadi cikal bakal Kusni terjerumus dalam kehidupan yang kelam. Kekecewaan dan kesulitan ekonomi membuat ia bersama teman-temannya yakni Muhammad Ali, Mulyadi, dan Abu Bakar mendirikan kelompok perampok dengan Kusni sebagai pemimpinnya. Suatu kenyataan yang menarik di mana sebelum tahun 1950 ia merampok demi negara, tetapi kali ini ia merampok demi hidupnya sendiri. Pada tanggal 11 Agustus 1953, Kusni dan kawan-kawannya merampok seorang hartawan asal Arab bernama Ali Badjenet. Malangnya hartawan tersebut harus meregang nyawa akibat mencoba untuk melawan. Kusni dan komplotannya pun tidak berhenti di sana. Pada tanggal 31 Mei 1961 menjadi perampokan paling legendaris yang dilakukan oleh Kusni dan kawan-kawannya. Mereka merampok Museum Gajah yang letaknya tidak jauh dari kantor Kementerian Pertahanan dan Istana Merdeka. Dengan menyamar sebagai polisi dan menaiki jeep, Kusni dan komplotannya memasuki gedung museum dan menyandera pengunjung. Akibat aksinya tersebut, seorang petugas museum harus tertembak dan 11 butir berlian berhasil dirampas oleh Kusni dan juga komplotannya. Perampokan tersebut membuat Kusni dan teman-temannya menjadi buronan yang paling dicari di Indonesia. Namun, keberhasilannya dalam merampok Museum Gajah nyatanya justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Saat ia hendak menjual beberapa butir berlian di Pegadaian,
Pegawai yang merasa curiga terhadap ukuran berlian yang tidak biasa akhirnya memutuskan untuk melaporkan pada pihak kepolisian. Kusni dan komplotannya akhirnya berhasil ditangkap. Ia sempat dipindahkan dari satu penjara ke penjara lainnya. Barulah pada tahun 1969 ia dijatuhi hukuman mati. Namun dalam perjalanannya ia sempat melarikan diri dari penjara sebanyak 8 kali. Tercatat pelarian diri terakhirnya yakni pada tanggal 10 September 1979. Meskipun berhasil berkali-kali kabur, ia akhirnya berhasil ditangkap pada 17 Oktober 1979. Kusni sempat mengajukan gerasi, tetapi gerasi tersebut ditolak oleh Presiden Soeharto, sehingga ia tetap harus menjalani hukuman mati. Menjelang hari eksekusi, ia berkenalan dengan seorang pemuka agama Katolik. Kusni pun mulai bertobat dan menyesali perbuatannya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Katolik dan dibaptis dengan nama Ignatius Waluyo. Ketaatan dan kecintaannya pada agama Katolik pun ia tuangkan melalui lukisan. Ia melukis gereja Katedral Jakarta pada sebuah gedebong pisang dan menghadiahkan lukisan tersebut kepada gereja katedral. Hingga kini lukisan tersebut masih ada dan bisa dilihat di Museum Katedral Jakarta. Beberapa jam sebelum eksekusi, polisi mengabulkan permintaan terakhir Kusni, yakni berkumpul bersama keluarganya. Bertempat di ruang kebaktian Katolik lapas, ia bersama istri, anak, menantu dan cucunya makan bersama untuk terakhir kalinya. Menu santapan terakhirnya kala itu adalah ayam goreng, capcay, dan juga mie goreng. Tidak seperti anggota keluarga lainnya, Kusni terlihat makan dengan sangat lahap. 16 Februari 1980, Kusni akhirnya dieksekusi dan meninggal di depan regu tembak. Itulah kisah Kusni Kasdut, seorang mantan pejuang yang karena kekecewaannya akhirnya berubah menjadi perampok yang paling dicari di Indonesia. Thank you banget yang udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram Malas Baca di @malasbaca_ig. Dan sampai jumpa di Malas Baca episode berikutnya. Bye.